kelompok 10 yang akan membahas tentang isu-isu lingkungan hidup dan solusinya. Yeni Saputri dan saya sendiri, Jazira Salsabila Safa. Manajemen wakaf. Isu-isu lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeriksaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan, kerusakan, dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya, tahapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan kemitraan lingkungan. Di samping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan interdependensi dan keseluruhan holistik dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, baik di pusat maupun di daerah. Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi demikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Pencemaran bersumber dari aktivitas di daratan, land-based pollution, secara umum kegiatan atau aktivitas di daratan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut. Antara lain adalah pertama, penebangan hutan, deforestation. Yang kedua, buangan limbah industri, disposal of industrial waste. Yang ketiga, buangan limbah pertanian, disposal of agricultural waste. Yang keempat, buangan limbah cair domestik, disposal. Yang kelima, buangan limbah padat, solid waste, disposal. Yang keenam, konvensi lahan mangrove dan lamun, mangrove swamp conservation. Yang ketujuh, reklamasi di kawasan pesisir reclamation. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni Saputri. Baik, selanjutnya masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sehingga sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan menepati hidup itu sendiri. Maka pembangunan berkelanjutan pada prinsip adalah yang pertama, yang dikelola dan digunakan adalah manusia supaya sabar, berencana, dan secara bijaksana adalah sumber daya manusia secara keseluruhan, bukan sekunder sumber dari alam. Yang kedua, konteksnya adalah pembangunan yang berkesinambungan, artinya pembangunan yang tidak kenal berhenti dari kini hingga masa depan dan tidak terputus. Yang ketiga yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh peningkatan mutu lingkungan. Lingkungan hidup adalah sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Namun terjadi justru makin turun kualitas lingkungan hidup karena limbah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah dengan mengawasi sungguh-sungguh. Sementara bagi pelaku industri harus melakukan cara-cara penegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencegahan pencemaran, melakukan proses daur ulang. Yang
yang paling penting adalah pelibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan limbah buangan industri agar lebih intens dalam menjaga mutu lingkungan hidup. Ikhtiar ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dan pengawasan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup. Baiknya, selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.